Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video demo aplikasi Sistem Manajemen Lab TKJ SMK Negeri 4 Bekasi. Aplikasi ini dibuat menggunakan Java Desktop dengan koneksi ke database MySQL dan bertujuan untuk membantu pengelolaan peralatan serta aktivitas laboratorium TKJ secara lebih efisien, rapi, dan terintegrasi. Nah, saat pertama aplikasi ini dijalankan, aplikasi akan menampilkan halaman login. Fitur login ini digunakan untuk membatasi akses hanya kepada pengguna yang terdaftar seperti petugas lab atau admin. Pengguna cukup memasukkan username dan password lalu menekan tombol login untuk masuk ke sistem. Pertama, kita akan coba masukkan username dan password yang salah untuk melihat outputnya seperti apa. Ketika kita masukkan username dan password yang salah, output akan menampilkan pesan berupa username atau password salah. Nah, jika kita lupa password, kita bisa klik di sebelah kanan tulisan lupa password. Nah, akan muncul untuk memasukkan username dan password baru. Tampilan ini masih sederhana. Lalu kita masukkan password yang benar. Di sini menunjukkan output login berhasil, lalu kita klik OK. Nah, langsung muncul ke dashboard utama. Di sini ada dashboard dan halaman utama navigasi. Setelah login berhasil, pengguna akan diarahkan ke dashboard utama aplikasi. Di halaman ini ditampilkan ringkasan informasi lab secara real time serta navigasi utama yang berada di bagian kiri. Menu navigasi terdiri dari dashboard, pengguna, peralatan, peminjaman, pengembalian, kategori ruangan, kategori peralatan, dan laporan. Di dashboard utama ini, dashboardnya secara real time. Jika pengguna ditambahkan, pengguna akan bertambah di sebelah sini. Jika peralatan berkurang atau ditambahkan, akan terupdate di sebelah sini. Dan jika ada yang sedang dipinjam, akan terupdate di sebelah sini. Jika dikembalikan, terupdate di sebelah sini. Dan kategori jika ditambahkan, akan terupdate di sebelah sini. Ruangan juga jika ruangannya ditambahkan akan terupdate di sebelah sini. Selanjutnya kita akan memasuki menu pengguna atau dashboard pengguna. Di menu pengguna ini memungkinkan admin utama untuk menambah atau mengelola akun petugas lab lainnya. Setiap akun memiliki akses login tersendiri sehingga aktivitas di dalam sistem lebih aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk di menu pengguna ini, di sini ada nama pengguna, ada jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, ada levelnya, siswa atau guru, dan ada nomor HP. Di sini juga terdapat button simpan, ubah, reset, dan hapus. Kita coba memasukkan atau menambah pengguna baru. Coba namanya Rizda. Jenis kelaminnya perempuan, levelnya siswa, nomor HP-nya 08124567. Lalu kita akan simpan. Nah, output menunjukkan data berhasil disimpan dan akan bertambah di bawah. Jika kita ingin mengedit, kita bisa klik data tersebut, menambahkan, misal namanya salah atau kurang huruf, kita tinggal tambahkan, dan nomor teleponnya kurang beberapa angka, bisa kita tambahkan dan kita klik ubah. Nah, tulisan outputnya data berhasil diubah dan akan berubah di bawah sini. Nah, jika kita mau hapus, kita akan klik data tersebut lalu hapus. Oh ya, di sini data pengguna dari 23 ke 26 karena ID pengguna sebelumnya itu pernah ada yang dihapus. Karena ID itu primary key, tidak bisa dihapus atau double. Jika dihapus, angka tidak berguna lagi. Dan di sini kita akan menghapus data ini. Oke, data berhasil dihapus dan berhasil. Dan jika ada data baru ditambahkan, itu ID penggunanya menjadi nomor 27. Kita coba ya. Misalnya Lala, perempuan, siswa, nomor telepon 0813567996. Simpan. Nah, data berhasil disimpan. Nah, ID pengguna menjadi nomor 27. Lalu di sini kita akan mencoba button reset. Nah, misal kita mau menambahkan nama pengguna Ziza, perempuan, siswa, nomor HP 0812345678. Ternyata yang kita masukin semua datanya salah.
Lalu kita tinggal klik tombol reset, lalu hilang semua data di sini. Lalu kita akan pindah ke dashboard peralatan. Di bagian ini admin atau petugas lab dapat melihat seluruh daftar peralatan yang tersedia di laboratorium TKJ. Setiap data peralatan mencakup informasi penting seperti ID peralatan, nama peralatan, kategori peralatan, ruangan, jumlah peralatan, kondisi, dan status. Pengguna dapat menambahkan peralatan yang baru dengan menekan tombol tambah lalu mengisi form data dengan lengkap. Selain itu, tersedia juga fitur edit, hapus, dan reset jika alat sudah tidak tersedia lagi. Dengan adanya fitur ini, pengelolaan inventaris laboratorium menjadi lebih teratur dan mudah diawasi. Kita akan mencoba menambah peralatan baru. Coba kamera. Kategorinya monitoring. Kita akan simpan di lab D. Jumlahnya 10. Kondisinya baik. Kita akan simpan. Nah, output menghasilkan data peralatan berhasil disimpan dan akan masuk di bawah sini datanya. Jika kita ingin ubah, kita akan ubah. Misal kita akan ubah jumlahnya menjadi 20. Kamera bertambah menjadi 20, lalu kita klik ubah. Data berhasil diubah. Jumlahnya berubah menjadi 20. Jika kita ingin hapus, kita klik data tersebut, lalu kita hapus. Output menunjukkan yakin ingin menghapus data ini, lalu kita klik ya. Data berhasil dihapus. Di sini kita akan mencoba tombol reset pada peralatan. Misal, tombol reset ini sama seperti sebelumnya jika kita memasukkan nama peralatan kamera 2 di monitoring, lalu kita pilih lab D, jumlahnya 20, kondisinya baik. Ternyata nama peralatan yang kita masukin ini salah. Kita tinggal klik reset, nah lalu hilang semua. Kita tinggal masukin nama peralatan yang benar. Nah, sesudah ini kita akan memasuki dashboard selanjutnya, yaitu peminjaman. Nah, di peminjaman ini, di fitur ini admin dapat mencatat setiap aktivitas peminjaman alat oleh siswa atau guru. Untuk menambahkan data peminjaman, pengguna cukup menekan di sini ada data peminjaman. Lalu di bawahnya ada data peralatan, ada tanggal hari ini, dan jumlah yang dipinjam. Semua data yang dicatat akan langsung tersimpan ke database yang ada di kanan dan dapat dilihat dalam daftar peminjaman yang tampil di tabel. Fitur ini sangat membantu dalam memantau alat yang mana saja yang sedang dipinjam. Dengan sistem ini, pengelolaan lab menjadi lebih tertib dan risiko kehilangan alat dapat diminimalkan. Lalu kita coba untuk sebelumnya kita harus melihat data peralatannya dulu. Misal kita akan meminjam proyektor jumlah awalnya ada 30 di sini. Nah, kita minjam menggunakan data yang tadi sudah kita daftarkan di awal atas nama Lala. Lalu kita akan meminjam proyektor pada data awal 30, kita akan pinjam 10. Kita akan klik pinjam. Data berhasil disimpan. Data akan terupdate di bawah. Lala, nama alat yang dipinjam proyektor, jumlahnya 10, dipinjam statusnya. Lalu kita cek di peralatan, jumlah berubah menjadi 20, yang awalnya 30. Oke, sekarang kita coba hapus ini. Coba kita button hapusnya. Oke, data berhasil dihapus. Oke, sekarang kita coba lagi pinjam pakai data yang lain. Coba kita pinjam pakai data Steven. Lalu kita pinjam, kita cek dulu peralatannya. Di sini awal peralatan, misal kita pinjam speaker jumlah awal 20. Kita pakai peminjam Steven, lalu speaker. Kita tadi data awal 20, kita pinjam 10. Lalu kita pinjam. Oke, data peminjaman berhasil disimpan di sini. Lalu kita ke peralatan. Speaker berkurang menjadi 10 datanya. Nah, sekarang kita coba ubah data Steven. Speaker kita ubah, kan tadi datanya 10, lalu kita ubah jadi 5. Kita ubah. Oke, data berhasil diubah di sini.
Sekarang kita ada di menu pengembalian. Di pengembalian, admin dapat mencatat kapan alat dikembalikan dan dalam kondisi apa. Dengan fitur ini, petugas lab dapat memantau pergerakan alat dan memastikan semua alat kembali dengan baik. Di pengembalian ini, di sini ada ID peminjam nomor 34 sama 39. Itu yang tadi kita sudah pinjam. Contoh, kita klik 34, itu keluar nama Lala yang sudah kita pinjam tadi. 39 keluar nama Steven yang sudah kita pinjam tadi. Di pengembalian terdapat nama peminjam, nama peralatan, jumlah kembali, tanggal kembali, dan kondisi barang kembali. Oke, coba kita kembalikan yang punya Lala. Tadi kita minjam 10. Coba ID 34, kondisi kembali baik, lalu jumlah kembalinya 10. Oke, kita kembalikan. Nah, output menghasilkan pengembalian berhasil disimpan. Oke. Nah, di sini terupdate kondisi kembali baik. Lalu kita cek di peralatan. Jumlah proyektor bertambah lagi menjadi 30 karena sudah kita kembalikan proyektor. Oke, karena data ID peminjam masih ada satu lagi, kita coba untuk kembalikan data yang satu lagi. Kondisi kembalinya baik, lalu jumlah kembalinya 10. Kita kembalikan. Oke, pengembalian berhasil disimpan. Kita cek di peralatan. Speaker, data jumlah menjadi 20 lagi seperti awal. Lalu kita mencoba untuk menghapus data yang paling atas. Kita coba button hapus. Oke. Data berhasil dihapus. Di sini kita akan coba button reset. Fungsi dari button reset yaitu ketika kita udah menulis data, di sini kita tulis baik. Ternyata jumlah kembalinya 15. Baiknya typo dan jumlah kembalinya salah. Jadi kita tinggal klik reset untuk menghapus semuanya. Langsung kita bisa klik ulang lagi untuk menulis data yang benarnya. Kita ada di menu kategori ruangan. Kategori ruangan ini digunakan untuk mengelompokkan alat berdasarkan lokasi seperti lab A, lab B, lab C, dan lab D. Nah, sistem kategori ini dapat mengelompokkan data agar lebih mudah. Kita contoh untuk misal kita menambahkan ruangan lagi. Kita tambah misal ruangan lab E. Lalu kita klik button simpan. Oke, output data berhasil disimpan. Di sini akan bertambah lab E. Kenapa angkanya ID-nya 8? Baik lagi karena ID adalah primary key. Lalu kita coba ubah. Misal di sini ubah. Kita maunya lab F. Oke, kita klik. Data berhasil diubah. Oke, data berhasil diubah. Nah, fungsi tombol button reset di sini untuk misal kita udah klik mau ubah, lalu kita tombol klik reset itu untuk menghapus yang ada namanya di sini. Nah, kalau kita mau menghapus, kita tinggal pilih, lalu kita hapus ruangannya. Oke, data berhasil dihapus buttonnya. Oke, selanjutnya kita ke kategori peralatan. Kita sekarang berada di menu kategori peralatan. Untuk kategori peralatan sebenarnya sama dengan kategori ruangan. Untuk penambahan, ubah, reset, atau hapusnya sama fungsi-fungsinya, tapi kategori peralatan itu digunakan untuk klasifikasi jenis alat. Di sini alatnya ada elektronik, jaringan, multimedia, maintenance, dan monitoring. Nah, dengan sistem kategori ini, pencarian dan pengelompokan data menjadi lebih mudah. Oke, di sini kita akan tambahkan data baru yaitu storage atau penyimpanan. Oke, kita simpan. Data berhasil disimpan. Oke, sekarang kita mau ubah ID kategori 12 karena ID primary key. Kita sekarang akan ubah karena kita salah nulis. Oke, kita benarin storage atau penyimpanan, kata yang benarnya seperti ini, lalu kita klik ubah. Yakin. Oke, data berhasil diubah. Nah, sekarang kita kasih tahu contoh reset, yaitu ketika kita klik data ini terus kita klik reset, nah di sini kategorinya akan hilang. Nah, lalu kita cek button hapus, tinggal kita klik datanya lalu kita klik hapus. Yakin. Oke, data berhasil dihapus. Nah,
Nah, selanjutnya kita akan ke menu laporan. Oke, selanjutnya dan yang terakhir kita masuk ke fitur laporan dalam aplikasi Sistem Manajemen Lab TKJ SMK 4 Bekasi. Pada menu laporan ini, pengguna dapat melihat dan mencetak berbagai data penting seperti laporan peminjaman alat, pengembalian, serta laporan alat yang paling sering dipinjam. Di sisi kiri tampilan, pengguna dapat memilih nama pengguna tertentu, lalu jenis laporan seperti mingguan, bulanan, dan juga tahunan, kemudian periode, mingguan, bulanan, dan juga tahunan, sama seperti jenis laporan, dan di sini ada tanggal yang dapat kita ubah sesuai keinginan kita untuk menampilkan data. Lalu ada 4 button yang bisa kita lihat. Di sini ada laporan alat sering dipinjam, kemudian ada filter untuk memfilter data yang sudah kita masukkan ke sini untuk menampilkan di tabel, kemudian cetak jika sudah terhubung dengan printer, atau ekspor PDF jika kita ingin menampilkan dalam bentuk soft file. Untuk contoh, kita mau melihat data pengembalian dari Putri. Jenis laporannya bulanan, kemudian periodenya bulanan juga. Di sini jika sudah kita masukkan semuanya yang ingin kita lihat, kita bisa langsung mengklik button filter dan akan muncul di sisi kanan tampilan nama peminjam Putri. Dan ini adalah tanggal kembalinya, ini peralatannya, dan juga ID peminjam. Lalu contoh lagi, jika kita mau melihat data peminjaman oleh semua nama pengguna, kemudian jenis laporannya mingguan, periodenya juga kita masukkan mingguan, langsung kita filter dan akan muncul data peminjaman dalam mingguan oleh semua pengguna. Ini ada Stephen dan juga Lala. Akan muncul tanggal pinjamnya, kemudian peralatannya, dan statusnya. Ini datanya, statusnya sudah dikembalikan semua. Lalu di sini ada button laporan alat sering dipinjam yang bisa langsung kita klik tanpa harus memasukkan atau menginput data yang ingin kita lihat. Nah, berikut tabel yang akan muncul di sini adalah laporan alat yang paling sering dipinjam. Jika kita mau mencetak apapun yang kita mau cetak, seperti sebelumnya yang kita lihat peminjaman atau pengembalian, bisa langsung kita klik di sini jika sudah terhubung dengan printer. Lalu jika mau membagikannya ke manapun seperti dalam bentuk soft file, kita bisa mengekspor PDF dan ini kita klik OK. Akan muncul data yang terakhir keluar. Tadi kita terakhir tabel munculnya laporan alat yang sering dipinjam ya. Jadi saat kita mengekspor PDF yang akan muncul adalah tabel yang terakhir muncul ini. Sudah selesai semua penjelasannya secara detail dari button-button dan semua jenis-jenisnya. Kita kembali ke dashboard real time. Nah, demikian video demo aplikasi Sistem Manajemen Lab TKJ SMK Negeri 4 Bekasi yang telah kami kembangkan. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengelolaan lab teknik komputer dan jaringan secara lebih terstruktur, modern, dan efisien. Dengan berbagai fitur ini, seperti pengguna, peralatan, peminjaman, pengembalian, kategori ruangan, dan kategori peralatan, hingga laporan data yang bisa dicetak, diharapkan seluruh aktivitas di lab ini dapat berjalan lebih tertib dan terdokumentasi dengan baik.
Tidak hanya untuk memudahkan petugas lab, aplikasi ini juga mendukung transparansi dan tanggung jawab dalam penggunaan fasilitas sekolah. Diharapkan ke depannya aplikasi ini bisa terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk integrasi dengan jaringan sekolah, atau bahkan sistem berbasis web untuk akses yang lebih luas. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga aplikasi ini bermanfaat bagi SMK Negeri 4 Bekasi, khususnya program keahlian teknik komputer dan jaringan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.